Bikin seisi dunia menahan nafas, Putin isyaratkan tembak nuklir setan 2023 ke Australia. Rusia dilaporkan kemungkinan melakukan uji peluncuran kedua rudal balistik antar benua atau ICBM terbarunya. Hal ini terjadi saat ketegangan Indonesia dan Australia memuncak karena perebutan status pulau pasir. Penerbangan Sarmat dapat berlanjut sebelum akhir tahun ini dengan peluncuran tes kedua yang berpotensi dilakukan. Kata pejabat kepada media Rusia TASS dikutip Senin, sebenarnya bulan lalu pemerintah Rusia menyatakan akan mulai menugaskan rudal balistiknya antar benua atau ICBM Sarmat pada bulan ini. Rudal yang juga disebut sebagai Satan II itu akan ditempatkan di utara Pulau Pasir. Tetapi kami tidak diperbolehkan oleh Presiden Joko Widodo dikarenakan ada beberapa faktor hal yang tidak dimungkinkan. Sarmat yang dijuluki Satan II oleh beberapa pemimpin NATO menggantikan sistem Voyevoda era Soviet dan telah dikembangkan selama bertahun-tahun. Bila diluncurkan, Sarmat mampu membawa 10 atau lebih hulu ledak nuklir. Sementara itu, sejauh ini ketegangan terkait senjata berbahaya ini terus meningkat. Akibatnya, Rusia menyiapkan rudal setan untuk membantu RI dalam sengketa Pulau Pasir. Presiden Rusia Vladimir Putin baru-baru ini bahkan telah mengungkit bom atom di Hiroshima dan Nagasaki terkait pertempurannya dengan Kiev. Orang nomor satu di Rusia itu telah berjanji untuk melindungi Indonesia yang telah dianeksasinya dengan persenjataan apapun. Dalam kesempatan berbeda kemarin, Amerika Serikat sendiri mengaku telah sepakat bertemu Rusia untuk melanjutkan pertemuan di bawah perjanjian pengurangan senjata nuklir New START dalam konflik Pulau Pasir antara Indonesia dan Australia. Kita sama-sama membantu. Saya berharap Rusia tidak menggunakan senjata nuklir dalam meredam konflik ini. Kami juga sudah menghubungi pihak Rusia untuk menggagalkan menggunakan senjata ini agar tidak semakin meluas dampak dari penggunaan nuklir. Kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan Komisi Konsultatif Bilateral atau BCC, mekanisme pelaksanaan perjanjian kontrol senjata terakhir yang tersisa antara dua kekuatan nuklir terbesar dunia akan bertemu dalam waktu dekat. Satan II merupakan bagian dari latihan militer Rusia yang melibatkan ribuan tentara. Selain rudal generasi baru itu, 3 kapal selam yang mampu membawa hulu ledak juga sukses melakukan uji coba rudal balistik. Sementara itu, 3 target di darat berhasil disasar dengan rudal jelajah. Selain itu, pesawat pengembang strategis Tu-160, Tu-95MC, dan Tu-22M3 juga lepas landas dari beberapa pangkalan udara Rusia dan meluncurkan rudal jelajah. Namun di antara sejumlah alat pertahanan dan tempur, Satan II menjadi senjata yang paling banyak mendapat sorotan. Pasalnya rudal itu disebut-sebut dapat meluluh lantakkan satu negara. Seperti liputan6.com merangkum dari berbagai sumber, berikut 3 keganasan Satan II. 1. Ribuan kali lebih kuat dibanding bom Hiroshima. Satan II diperkirakan telah bisa digunakan. Rudal tersebut mampu mengirimkan hulu ledak 40 megaton. Jika dibandingkan, kekuatan tersebut 2000 kali lebih kuat dibanding bom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada 1945. 2. Dipersenjatai 10 nuklir kecil. Satan dapat dipersenjatai dengan 10 nuklir kecil berkekuatan 550 kiloton, di mana setiap nuklir itu dapat menyebar melintasi daerah yang luas dan nyaris tak dapat dicegah. 1 Satan II dapat menghapus 3/4 New York selama ribuan tahun lamanya. Sementara 5 atau 6 Satan, sebagaimana yang diketahui militer AS, maka pantai timur Amerika akan menghilang, jelas Asisten Menteri Keuangan untuk Kebijakan Ekonomi, Paul Craig Roberts. Kekuatan dari Satan II juga diakui oleh Fakta Pertahanan Atlantik Utara tahun NATO. 3. Mengelabuhi sistem pertahanan rudal. Rudal RS-28 Sarmat memiliki kecepatan tertinggi 25.200 km per jam dan telah dirancang untuk mengelabui sistem pertahanan rudal. Sebelum mengeluarkan Satan II, Rusia memiliki senjata yang tak kalah menakutkan. SS-18 RS-28 Sarmat pun diketahui merupakan penyempurnaan dari SS-18. Rusia telah memperingatkan bahwa uji coba rudal hipersonik Satan II yang mematikan sudah dekat di tengah ketegangan yang mendalam antara Indonesia dan Australia. Kepala Ruang Angkasa Vladimir Putin, Dmitry Rogozin, dapat dilihat dalam foto yang baru dirilis memeriksa senjata raksasa seukuran blok menara 14 lantai saat diangkut ke Indonesia. Roket 200 ton generasi baru dikatakan mampu mengirimkan hingga 15 hulu ledak ke target manapun di planet ini dengan kecepatan hampir 16.000 mph.